Karena narasumber yang satu ini langka daripada yang lain ya. Kita langsung datangkan dia dari palung yang paling dalam, dari dasar lahar yang paling panas, harus menempuh gempa bumi, gunung meletus, memimpin makhluk-makhluk astral. Wah, Vino. Ada 20.000 ya baru teman-teman. 20.000 ya. Oh, kesini bawa masa aja ya? Hah? Kesini bawa masa ya? Bawa masanya di luar sudah. Ini arwah-arwahnya yang masuk semua. Oh gitu. Ya, Wah Vino ini kita kenal sebagai selebgram ya. Bos. bukan. Siletgram. Oh, siletgram. Snapgram. Siapa sih nggak tahu beliau loh, dari apa nama historinya sebagai anak pang. Finance mana nggak tahu saya ber. Finance mana ya? Gimana dapur Rima kok aja? Nggak ngasilin duit soalnya. Oh, dapur Rima nggak ngasilin duit. Oke, buat kalian yang mensubscribe dapur Rimba, subscribe terus. Unsubscribe ya. Unsubscribe. Jadi saya sama Vino ini mempunyai project yang saat ini memang sengaja dimacetkan itu Ji ya. Iya, karena PSBB. Deketin bungutnya bungutnya. bungutnya deketin. Karena PPKM nih sengaja. Jadi kita harus mentingin ekonomi daripada konten dulu ya. Benar. Wih, cakep ya. Aji, apa kabar Ji? Kabar ya sekarang jasmani sehat tapi ya. Rohani sehat juga ya. Ekonominya kurang sehat. Ekonomi kurang sehat ya. Ini Aji hebat loh, sudah meninggal berapa kali Ji meninggalnya? 23 kali ya, dan sekarang hidup lagi loh. Ini arwahnya sebenarnya. Jasadnya sudah dipepes kemarin. Ini nggak terlalu dekat bungutnya? Enggak terlalu dekat, sudah bagus. Kita cheers dulu dong, cheers dulu. Selamat ulang tahun Bor. Siapa ulang tahun? Pak Man. Ji, ya, baik. Yang kita tahu kan, ini kita mau selain kita ingin menggali tentang Aji, kita ingin tahu nih seberapa besar Aji berusaha hidup survive di masa-masa pandemi itu Ji. Dari mana dulu nih? Nah, jadi gini, dulu nih Aji kan yang diketahui publik, Aji ini seorang anak pang, terus punya clothingan Fakbed. Selain sablon Fakbed, juga sablon ya. Vino Printing ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin memperpanjang STNK, maksudnya ini untuk mencairkan BPKB. Enggak, kalian mulai ada bikin clothingan, ya, promonya belum. Langsung ke makasih ya. udah dipromoin sebentar tidak langsung. Tamu terhormat. Tamu terhormat. Ini kok. Ji. Ya. Nah, ini Ji. Apa namanya itu? Sekarang kan lagi pandemi nih. Semua teman-teman lagi apes. Kita berdua juga apes sebenarnya. Cuman kita nggak mau cerita kan itu. Aku pengen cerita tentang Aji aja. Karena aku udah mewakili teman-teman ya. Oh iya. Nah, ini benar-benar. Aji ini kita undang sebagai mewakili teman-teman yang kemarin bukan selebgram tapi mempunyai usaha UMKM ya, wirausaha di bidang fashion, yaitu clothingan macam-macam. Dan sekarang karena pandemi itu banting setir banyak sekali. Itu salah satunya teman terdekat kita Aji. Nah, Aji, apa solusinya Aji? Aji sudah berbuat apa di masa pandemi ini? Ya itu yang seperti yang tadi saya sebelumnya benar di konveksi kan. Konveksi sablon. Sekarang banting setir jadi ke properti. Properti apa? Kulkas, lemari udah tak jual. Kita salah ngundang tamu Ciba. Nggak harus gini. Apa namanya? Ya gimana caranya kita untuk survive, untuk bertahan hidup di masa-masa sulit seperti ini ya kita gimana ya? Kalau saya punya caranya saya sendiri untuk survive kan. Teman-teman lain juga punya caranya sendiri. Betul. Ya saya yang sebelumnya sablon, konveksi, berusaha sekarang di bidang kuliner di kuliner. Iya, pemadam kelaparan dia? Iya, benar. Oke. Sekarang nggak jalan juga. Kenapa? Terbentur PPKM. Oh gitu. Iya, mau nggak mau jadi kita harus. Mau nggak mau. Iya. Berusaha untuk ngejual itu dari online aja sih.
untuk sementara aja, untuk sementara. Maksudnya dari online maksudnya ya masuk ke kayak apa namanya? Aplikasi yang micet gitu. Bukan. Bitok. Ya boleh disebutin kayak Gojek gitu. Ya benar. Ya enggak apa-apa. Jadi itu aplikasi yang membantu kita, mempermudah kita. Tidaknya membantu lah. Untuk di ini daripada kita kan terbatas karena penyekatan ini loh. Saya mau jual online, mau jual kaos juga susah karena penyekatan dan ada warung, saya ada warung dan itu kebetulan kita harus buka di malam hari kan. Jadinya ada penyekatan, mereka susah untuk datang ke tempatnya kita, tujuannya dan ya mau gimana dong. Iya benar, berarti Aji sekarang sudah di ranah angkringan ya. Ya angkringan lebih tepat gitu. Dan kalau angkringan itu bukanya mungkin start jam 6 sore ya. Start jam 7 lah. Jam 7 ya, jam 7 sore. Jam 7 sore. Karena sebelum jam 7 itu toko masih buka karena angkringan masih di emperan kan? Iya, benar. Kalau misalnya buka pagi nggak mungkin. Karena akan menghalangi parkiran macam-macam. Itu kalau buka pagi kan bukan angkringan namanya, warung sembako. Itu sebabnya saya berhenti berkonten dengan almarhum. Oke. Terus sekarang perkembangan sampai sekarang ini pemadam kelaparan ini. Ya untuk sementara kita ini aja dulu, nggak buka, daripada saya buka percuma juga buka waktunya dari kita aja prepare aja hampir 2 jam. Buka dari jam jam 7 baru ini sampai jam 8 sampai jam 9 2 jam. Sedangkan orang-orang yang biasanya sebelumnya jam 8 atau jam 9 mereka baru keluar gitu loh. Iya. Oh gitu. Berarti bisa dibilang ini sudah nemuin solusi, tapi sudah saat kita melakukan solusi itu ada persulitan lagi gitu ya? Iya, benar. Tapi Aji beruntung loh karena bisa masak soalnya. Beruntungnya di mana? Loh karena bisa masak. Aji waktu ini di pemadam kelaparan jual apa? Soto sapi kan? Jual batako. Ya jual soto, nasi jinggo, sate-satean, kuliner yang murah meriah lah sebenarnya. Pokoknya di malam hari loh kayaknya itu. Di malam hari. Berarti kan soto tuh Aji bikin sendiri dong? Bikin sendiri. Oke. Sapi nyuri di mana? Sapi dulu nyuri di Tabanan tuh udah ada. Di Beringket. Emang manusia rusak kita undang satu ini benar ya. Jadi dari banyaknya podcast kita memang sengaja kita ingin mengundang almarhum biar balance ya. Biar balance. Karena yang kemarin itu kan yang pinter-pinter. Nah, sekarang yang bodoh-bodoh. Ini manusia kalau hari-hari dimakan sendiri gini jadi. Oke, jadi gini aja. Jadi itu aku sama Wah Pino ini sebenarnya sudah sahabatan sudah berapa lama ya? Sudah sekitar 5 tahun 2 minggu. Tepatnya 6 bulan 3 tahun lah. 3 tahun ya. Musuhan berapa minggu sih? Oh, musuhan dah 10 tahun. Oh, 10 tahun ya musuhan. Orang kita musuhan dulu bertemannya. Oke. Jadi ingin menggali nih, maksudnya pegiat sosmed, maksudnya Aji memang bukan dicap sebagai selebgram bukan. Tapi lebih ke lebih ke senior punk gitu. Bukan senior, enggak ada. Ya manusia biasa aja lah. Terus maumu apa sebenarnya? Nggak ada mau apa-apa. Maksudnya aku nggak bisa dinilai, nggak tahu orang kalau misalnya nilai. Tapi kalau untuk saya pengakuan seperti ini enggak. Kebanyakan orang mengakui Aji sebagai apa? Sebagai influencer, sebagai. Nggak tahu, nggak pernah nanya sampai ke hal itu untuk sama orang. Terus apa gunanya Anda hidup? Aku nggak guna hidup untuk guna mungkin untuk orang lain. Enggak, kalian tepuk tangan kayak ngerti aja loh. Iya. Berguna mungkin untuk orang lain, tak pinjamin duitnya gitu. Oh gitu. Enggak, sebenarnya obrolan kita tuh apa sebenarnya? Ingin jadi kita ngalur ngidul. Iya, ngalur ngidul. Aji ini akan mewakili seorang orang yang selama ini dipandang mungkin dipandang manusia biasa. Tidak berpangkat, tidak selebgram, tidak sebagaimana. Tapi Aji ini, Wapino ini orangnya sangat sudah lahir dari belantara yang sangat kejam. Benar. Tidur di kuburan, naik sepeda, dicap penjahat, maling, memperkosa nenek-nenek di bawah umur dan bukan. Belum itu baru. Oh belum, tapi rencana ada kan? Rencana ada. Nggak tahu, mungkin setelah pandemi ini mungkin rencana ya. Bener. Bisa ya.
Dia maksudnya kita undang ke podcast kami itu ingin mewakili dia sebagai masyarakat lapisan kelas bukan bawah. Maksudnya bawah ya. Karena selama ini kan suara-suara mereka sulit didengar. Aji selama ini mengaspirasikan, menyuarakan rakyat-rakyat yang diperlakukan tidak adil. Benar. Mungkin bagi mereka-mereka yang di sana, tolong lihat kami lah ya. Kami ini termasuk kita tolong, kita bisa kok ngomong yang secara halus gitu. Contoh misalnya kita kasih himbauan yang enak lah didengar hati dan sosialisasinya baik, otomatis masyarakat nerimanya dengan baik juga loh. Dia mau curhat ya? Enggak dong. Seperti itu. Ya, pengalaman ya, Ji. Pengalaman. Sekarang harusnya kan pemadam kelaparan angkringan itu buka. Kenapa tutup? Ya itu tadi aku ngitung ininya kerugiannya loh. Kalau buka jam dari cuma batas waktu 1 sampai 2 jam itu rugi, karena rugi masakan, rugi waktu juga sia-sia kan. Karena itu kan makanan kita modalin awal kan. Kalau itu nggak laku, buat apa dong sia-sia kan? Daripada ini ya udah. Ikuti aja lah dulu prosesnya seperti apa. Sekarang kita juga nggak mau kan lama-lama seperti ini kan. Ya mudah-mudahan cepat pulih ya negeri kita ini. Iya. Rapi sekali Anda ngomong ya. Rapi. Tadi di belakang kayak gitu omongannya. Ditonton masuk TV soalnya. Nanti bicara sedikit penjara kan. Makanya banyak yang ngomong biar seru. Kalau sedikit jelas ya, Bang. Ya maaf ya, walaupun aku gondrong, beliau bertato, tapi mental kita tuh memang mental yang cemen ya. Kita bucin banget. Kita masih memikirkan bapak ibu di rumah soalnya. Iya, benar. Angkat lo. Angkat dulu kita. Cheers dulu ya. Iya, benar dong. Kita merayakan kekalahan kita. Nah, ini bukan kekalahan sih. Bukan. Lebih ke apa namanya? Lebih ke untuk memperkuat mental di kedepannya nanti. Ini ya di sini aku bisa menanamkan diri supaya lebih kuat lagi. Supaya tahu kedepannya ujiannya lebih berat dari ini, kita sudah siap gitu loh. Ya nggak sampai frustasi atau bunuh diri gitu ya kalau mau mati, kalau enggak itu yang repot. Iya. Ntar jeleknya lagi pas meninggal siapa yang nangisin kan? Enggak ada yang nangis malah repot. Nanti nguburin diri sendiri deh. Ngubur sendiri kan itu repot ya. Ini pengalaman yang sudah meninggal, beliau ini sudah ahlinya. Ji, aku boleh tanya nggak Ji? Tapi kalau misalnya elegan untuk dijawab, kalau enggak ya boleh di skip lah. Dengan adanya peraturan yang lucu, kita tidak bilang itu salah ya. Yeah. Lucu. Jadi semi dia. Terus peraturan yang lucu. Jadi semi lucu, garing. Ntar di penjara lagi. Jangan gitu, penjara udah penuh udah. Maksudnya dengan peraturan yang lucu, Ji. Seberapa kepercayaannya? Nah, Ji, ini kan kita kan hidup di negara hukum. Kita orang timur, kita kita punya adab. Yeah. Seberapa kepercayaan kita dengan orang-orang yang di sana? Maksudnya di sana itu orang yang bersafari, punya kewenangan yang lebih luas dengan cara yang seperti Aji bilang, maksudnya seperti yang kita lihat di fakta-fakta di Facebook, di sosial media, caranya itu kasar. Akankah berkurang atau bagaimana? Kalau saya ditanya pribadi ya berkurang dan kayak gimana ya? Dengan dia anggap memakai apa namanya? Atribut. Sama dengan dia tidak menghormati atributnya sendiri gitu loh, dengan terlalu arogan kepada masyarakat. Itu seharusnya kan ya seperti yang saya bilang tadi, beri sosialisasi yang baik kepada masyarakat pasti bukan ini lagi. Kalau saya pribadi diberikan kayak sosialisasi yang baik, saya bahkan menerima dengan baik dan bahkan mendukung gitu loh. Iya, betul pasti. Kalau udah arogan siap. Semua juga, apalagi di kondisi yang seperti ini, pikiran yang negatif, mental yang sudah rusak. Kondisi dengan sekarang orang lapar dan dikejar-kejar tagihan air listrik, pasti bakal susah untuk berpikir jernih sehat gitu loh. Di situasi yang seperti sekarang ini. Kalau misalnya kita bicara untung tuh jauh, jadi lebih kita yang bertahan ini untuk bertahan nih, makan untuk bertahan nih. Untuk bertahan makan aja dulu loh. Udah sulit loh. Apalagi yang lain belum
yang sebelumnya apa namanya berusaha pinjam modal terus sekarang harus bayar bunganya pun mereka susah apalagi pokoknya kan. Nah, itu udah belum listrik, air, belum kontrakan, makanya banyak yang hengkang dari tempat perantauannya dia karena udah nggak kuat kan di sini kan. Betul. Jadi ini mohon maaf Bapak-bapak yang di sana, kita bukannya maksud melawan atau Ya, bagaimana. ini hanya keluh kesah kita wajar. Faktanya di lapangan seperti ini. Kita termasuk masyarakat lapisan kelas paling bawah dan kita tidak pinter. Kita tidak jenius, kita bukan ahli yang di bidang hukum atau bagaimana. Cuman kami bertanya dan gimana sih solusi yang terbaik untuk kita gitu loh, yang tanpa penghasilan bulanan, tanpa dapat tunjangan gitu loh, yang kita ngandalin sehari-hari. Sedangkan yang berjual banyak saya lihat di lapangan yang berjualan kayak nasi jenggo, dia pinjam barang nasi jenggo itu loh untungnya Rp1.000, dia ngambil barang 50. Kalau laku semua kan untungnya 50.000. 2 jam nggak mungkin laku segitu kan, belum lagi nunggunya belum lagi nggak laku. Kalau nggak laku udah berapa dia norok. Iya benar. Nah, itu dia yang harus gimana ya, kita butuh kejelasan itu. Misalnya oke, diterapkan PPKM tapi merata, jangan ada tumpang tindih. Kayak misalnya di tempat A boleh dia buka, di tempat B tutup jam segini harus benar-benar tutup. Itu tidak tegas. Karena yang lain itu banyak yang masih buka. Oke. Nah, itu dah. Sedangkan klub-klub tuh ya kemarin kan baru ada beritanya. Iya, kemarin itu dah. Seharusnya kalau mau diterapkan itu adil lah, semua merata. Iya. Sekali lagi Pak ya, ini kalimat pertanyaan. Bukan aku kalimat jawabannya itu seperti apa itu loh. Solusinya tuh gimana? Solusi bagaimana? Nah. Betul. Karena kalau misalnya kita bilang ya kita punya kerabat lah yang kemarin sempat masuk ke sana gitu, dan kita lebih hati-hati untuk bicara gitu loh, maksudnya. Kita ngerti kok, kita Bapak di sana tidak semuanya jahat, ada yang kerjanya sudah benar, mungkin tertutupi dengan oknum ya. Oknum yang kalau sudah dibilang itu kok caranya nggak sehat gitu. Kasihan. Nggak harus kok kita tuh, ini penyampaian seperti ini, nggak harus kita itu pakai kekerasan, kenali kita dulu. Tapi belakangan ini banyak kok sudah ada mereka-mereka yang dari segi aparat itu mau ini Ci, apa maksudnya, ayo tutup, nanti kita ini tak kasih bekal. Ada kok itu. Ya ada, cuma kenapa baru-baru sekarang aja? Sebelum-sebelumnya gimana? Tapi bagus ya, udah ada mulai seperti itu, bagus. Saya juga nggak bilang semua, maksudnya ada oknum yang beberapa kadang-kadang menggunakan keras gitu loh, bukan dalam kekerasan fisik, maksud saya dengan kata-kata nada-nada yang keras kepada masyarakat gitu loh. Makanya ibarat gini loh, mereka itu yang pemimpin-pemimpin kita tuh orang tuanya kita loh. Kita bertanya sama orang tua, ya beri jawaban yang baik. Seperti ini, beri dia edukasi kepada masyarakat, jadi ngerti, jadi orang loh. Orang bakal ngerti dan menerima. Iya, dikasihlah pemahaman, dikasih pemahaman, pengenalan, bagaimana. Kenali dulu dong, ekonomiku begini, karena aku sudah nanam modal kemarin begini, mau nggak mau terus jualan seperti ini. Tapi yang itu ya, yang saya yang masih ini seandainya kemarin PPKM itu ada kelonggaran lah, misalnya di kita boleh buka nih warung makan atau dagang nasi jinggo boleh buka. Tapi tetap dibatasi. Misalnya pengunjungnya itu sebelumnya benar-benar rame sampai 100% normalnya. Sekarang dibatasi mungkin hanya 20% atau 15 orang lah dengan prokes yang ketat. Betul. Pasti bakal ekonomi itu berputar ya, masih berjalan. Walaupun tidak normal, tapi kan bisa gitu loh. Menurut saya sih daripada kita benar-benar ini tutup gitu kan. Ya, jadi kan kita kayak apa namanya itu, kita kayak apa namanya itu ya, gimana bilangnya, kayak menutup mampet, betul-betul benar-benar mampet ini. Sekarang mau gimana dong lagi ya, ini hanya sekedar sekedar sebagai masyarakat awam ya, awam anggaplah orang bodoh yang ngomong nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau yang lebih mengerti ya beri pemahaman supaya kita bisa mengerti gitu loh. Ya, penjelasan yang akurat. Solusi. Baiknya bagaimana gitulah. Kalau misalnya kita bicara, saya setuju sama Aji bilang gini. Sekali lagi, kalau masalah virus itu ada. Virus itu ada. Tetapi tolong peraturannya yang manusiawi lah ya maksudnya. Kita
selain menjalankan peraturan ya diselipkan dengan edukasi juga kepada masyarakat gitu. Betul. Kasihan loh, teman saya sudah berkali-kali meninggal loh. Masa Bapak gak kasihan? Aku kasihan sama itu, Finannya ke rumah nggak pernah ada. Oh ya? Meninggal di kuburan. Nyari aku dia. Kamu temannya Wapino gitu. Bayarin dulu bor kamu. Oh, iya. Oke, jadi gimana ya? Beliau ini adalah sahabat lama saya, sudah lama menjadi partner yang menemani saya suka duka dan macam-macam, sampai bikin konten, sampai bikin channel, dan itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita menghasilkan hujatan dari teman-teman. Oh, hidup Wapino. Diskusi ini sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak ada ilmu boleh, dibilang silakan. Ada ilmu silahkan, tergantung bagaimana publik menilainya. Tetapi jujur demi apapun itu kita berbekal kejujuran, ketulusan, bagaimana pertanyaan ini harus sampai, karena gini Ji, kalau aku boleh bersuara Ji ya, silakan. Pemimpin kita, kita tidak sebut siapa itu, pemimpin kita. Sekarang kan sosmed sudah menjadi jalan alternatif, bagaimana tanya jawab itu lebih mudah untuk dijawab, ya gitu. Melakukan pengumuman bla bla bla, tidak ada jawaban sekalipun dari komentar. Contoh, kenapa kok diperpanjang? Kenapa kok ngomongin virusnya? Kenapa nggak peraturannya? Pak, kok lebih dengerin menteri ini daripada rakyat? Nah, itu saya nggak berani jawab di sini. Loh, itu real. Ya real. Saya yang bicara, aku yang bicara. Jadi kami memang kita tidak bisa berharap banyak dengan siapapun, kecuali yang sama yang di atas ya. Tetapi semoga obrolan kita yang ya kelas rendah, ya, maksudnya tidak berpendidikan dan macam-macam, kelas miskin ya, bisa sampai ke sana. Karena wajar loh ya, kalau memang orang-orang yang apa namanya itu, bergelut di bidang sosial atau di bidang apa namanya itu? Apa? Di bidang apa? Di bidang apa namanya? Di bidang institusi ya, ya institusi. Seharusnya coba kenali rakyatnya bagaimana. Apa yang dibutuhkan rakyat itu tolong biar bisa dijamah, dilakukan yang tepat gitu. Jangan himbauan-himbauannya ntar dapat penghargaan. Oh ya. Tapi mungkin gini ya, setelah beliau mendapatkan penghargaan atau ini, semoga bisa mengembalikan Bali seperti sebelumnya. Karena semua sudah benar-benar di ujung tanduk ini, benar-benar semua. Semoga ya, harapan saya sebagai masyarakat kecil semua kecil, semua pengen sih kembali seperti sebelumnya gitu loh. Betul. Sekarang kayak gini apa-apa mau susah, sedangkan ya kebutuhan dan tanggungan lainnya masih terus berjalan kan. Nah, harus ada solusi yang ya sedikit meringankan lah, melonggarkan masyarakat kecil. Betul. Oke, iya benar Ji. Ya, maksudnya bukan maksudnya kita bukannya ini ada satu berita, tetapi berita ini sebelum saya sebut, kami tegaskan tidak menumpang viral atau menjadi batu loncatan. Kemarin itu ada tragedi tentang finance. Itu sampai ya darah-darahan lah pokoknya. Jadi begini, seharusnya mereka yang di sana itu kan melihat itu loh, maksudnya. Ngerti nggak, Ji? Maksudnya harusnya melihat gitu loh. Rakyatku ternyata seperti ini. Kebijakan bagaimana untuk masalah peminjaman atau bagaimana. Tapi kan ini sudah terjadi, Bro. Sudah kejadian. Seharusnya bisa direm supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu loh. Ya dicegah sebelumnya. Bayangkan hampir 2 tahun ya kita, hampir 1,5 tahun ya. 2 tahun udah, Ji. 2 tahun ya? 2 tahun ya. Ya itu udah seharusnya bisa lah direm-rem supaya tidak terjadi seperti hal kemarin itu, kejadian kemarin itu loh. Betul. Karena kan ya sayang dong. Sayang banget. Semua serba kalut, yang nagih kalut, yang kreditur juga kalut, antara debitur sama kreditur juga kalut, sama-sama kalut. Waduh. Sama lelah semua. Saya percaya aparat yang menjalankan tugas itu sebenarnya mereka lelah juga. Oh iya. Lelah, setuju. Mereka juga tugas, kita juga tugas kan menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk keluarga kita kan. Mungkin mereka juga seperti itu. Sama-sama lelah kita. Cuma ya kita harus lebih ke
gimana ya, mencoba untuk menerima supaya kita tidak bisa tidak dibenturkan oleh aparat dengan masyarakat itu loh. Betul. Kita ini masalah kita bersama loh, bukan masalah aparat dan masyarakat aja, Iya, tapi iya. ini problem kita semua gitu. Iya, mendunia malah ini ya. Iya. Betul. Nah, ini sebelum Aji jawab, aku kasih pertanyaan. Aji sempat aku dengar di lapangan, Aji sempat dibentak-bentak, Iya, dicaci maki macam-macam. Enggak, kalau caci makian saya lurusin, enggak kalau dibentak ya. Dibentak biar ya. nggak- Oh gitu. Dibentak. Oke, sorry. Dibentak iya. Iya, Sempat kalau dibentak. dibentak. Tapi Aji sempat berpikir yang secara sehat begini. Pak, saya mengerti Anda juga lelah gitu loh. Seperti Aji tadi. Iya, Nah, iya. Anda harus mengikuti peraturan yang sudah diteken dari atasan. Oh. Oke, sebelum Aji jawab, kita rehat sejenak. Rehat sejenak. Ya, kita rehat sejenak ya. Setelah iklan yang berikut ini ya. Yen gumanti baja tan binaya pucuk nada kembang di subane layu tenada ruang ngemasin bakutan becik melaksana dagu manti dadi kembang bintang mentek dirurungi maka jamang empok raris keuntungan teibungan sandar selayu layu miye toyayan dan tulang sauripe melaksana bace para truna-truni mangda saling asa ase-aso menyama beraya toku kohin rahayu kepagi becik melaksana dagu manti dadi kembang bintang mentek dirurungi maka jamang empok raris keuntungan seibungan sandat selayu layu miye toyanyan dan tulang seuripe melaksana bace para truna-truni mangda saling asa ase-aso menyama beraya toku kohe rahayu kepagi menyama beraya toku kohe rahayu kepangge. Oke, kembali lagi di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Sebelum kita lanjut lagi dengan narasumber kita,
kalian wajib untuk mensubscribe channel YouTube kita di GG namanya GG Media Bali ya. Langsung subscribe. Nanti kita akan mengundang bintang tamu berikutnya yang lebih begitulah. Kalau lebih mewah tidak, lebih ini lebih spektakuler tidak, tapi lebih berguna iya. Oke, kita lanjut ke Aji Wahpino. Wah, luar biasa. Cheers dulu dong. Wih, cakep ya. Oke, Ji. Tadi kan pertanyaan seperti ini, Ji. Kenapa Aji itu sampai bisa berpikir saat mereka itu membentak-bentak? Ya, benar ya, membentak-bentak. Nah, bukan berarti mencaci maki ya, ini dikoreksi. Membentak-bentak, tapi Aji punya pemikiran yang begini, Pak. Saya mengerti, Bapak juga bekerja di bawah pimpinan. Tolong hargai kami juga yang mencari makan untuk sekedar bertahan hidup di pandemi seperti ini. Kok bisa Ji berpikir seperti itu? Kenapa? Ya karena itu tadi saya nggak mau ini loh terbawa suasana ketika saya pikiran misalnya kacau nih di rumah, terus jualan sepi, terus saya ngelawan argumennya aparat, terus jadi saya di misalnya ngerti. Ya nggak mau, ya saya nggak mau memang dibenturkan ya. Oke, ya saya ikuti aja aturan itu sementara. Ikuti aja lah yang saya tadi bilang, ya janganlah sampai kita terbawa suasana itu loh, dalam misalnya emosi. Beliau menyampaikan dengan arogan, saya juga nggak mau dong ngejawab itu dengan nada yang keras juga kan. Ya saya paham juga sebagai masyarakat kita mau ngomong apa juga. Betul. Beliau juga menjalankan tugas. Iya. Tapi kita sama-sama menjalankan tugas sih sebenarnya. Saya bertugas sebagai kepala rumah tangga di keluarga kan. Iya benar. Beliau juga mungkin menjalankan tugas dari negara dan mungkin buat keluarga. Ya seharusnya ya aparat lebih soft lagi lah, lebih gimana ya, lebih lembut lagi lebih edukasi lah sebenarnya kepada masyarakat, biar enggak nanti jadinya masyarakat tuh hilang kepercayaannya sama pemerintahan sama aparat gitu loh. Sayang jadi efeknya kita tuh sekarang jadi saling benci loh di ini. Seharusnya kita di situasi seperti ini kita bisa saling bahu membahu kan untuk bertahan lah di situasi seperti ini. Dengan cara-cara seperti itu kan jadinya ada yang sampai dijebloskan karena ini melawan ini, ada kan jadinya kacau semua. Betul. Nah itu harusnya kan ada pendekatan, ada pengertian. Maksudnya mungkin secara pribadi bisa pakai cara japri ya, jalan pribadi ya. Ya. Maksudnya dijelaskan ini loh begini. Ya seharusnya seperti itu. Jadi biar karena begini Ji ya. Kita lihat di sosmed itu sangat disayangkan Ji ya, maksudnya ada beberapa dari mereka sudah berbuat kemanusiaan secara benar. Contohnya misalnya begini, Bu, mohon maaf Bu, karena sekarang sudah jam segini harus ditutup. Oke, Ibu tidak laku, saya yang beli dagangannya. Itu banyak loh Ji. Itu banyak loh. Nah takutnya baru sekarang ya, banyak. Tetapi kalau misalnya ada beberapa bagian yang melakukan anarkis, kan sangat disayangkan dong. Nah, teman-teman kita yang sudah terlibat di dunia politik atau institusi kan sayang dong. Iya. Jadi itu ya bagi kalian yang ada di dunia institusi, benar ya, institusi atau itu mohon ya berikanlah kami keringanan ya dengan cara kata-kata yang lembut sekali. Kalau memang tidak bisa membeli dagangannya, kata-kata lembut itu ada solusi yang paling manusiawi. Gitu Ji ya. Benar. Ya itu yang saya bilang tadi, ya seharusnya ada kelonggaran untuk pedagang-pedagang kecil. Sedangkan apa sih bedanya, siang itu juga rame loh. Siang-siang juga rame berkerumun. Betul. Yang lebih efektif menyebarkan virus kenapa? Kerumunan kan? Bukan nasi jenggonya kan? Padahal mereka datang kerumunan. Yang ditertibkan seharusnya kan kerumunannya, bukan dagangannya orang disuruh tutup gitu.
Boleh cerita nggak sedikit kalau masalah tentang dagangannya itu bukan kerumunan itu? Pernah ada pengalaman nggak? Ya itu ya kemarin nih sempat saya sudah semua udah tutup, udah dirantai, semua udah nggak ada yang benar-benar pelanggan loh, udah nggak ada customer. Saya berdua aja sama temen disuruh tutup. Loh, saya udah tutup. Terus disuruh saya katanya saya membangkang. Loh, kok membangkang Pak? Di mana letak saya membangkang? Ini lampu masih nyala. Loh, alasannya lampu nyala kan nggak masuk akal. Lampu bisa alasannya lampu nyala. Lampu karena lampu nyala, sedangkan itu udah benar-benar tutup loh. Nggak ada dagangan, nggak ada jangankan dagang pengunjung juga nggak ada kan. Itu alasannya lampu bisa mengundang loh. Wah itu kan makanya konyol ini. Kalau saya agak sedikit adu argumen ntar jadi ujung-ujungnya repot. Malas dah, lebih baik ya dah. Lampu betul, cari amannya aja lah, malas. Sebenarnya malas aja sih kita gitu. Iya. Sebenarnya Aji Wahpino ini kalau aku manggilnya Aji sih ya. Dia ini orang yang sebenarnya saya kenal dia. Iyalah kalau nggak kenal nggak mungkin. Saya sangat mengenal bagaimana sosok beliau. Beliau ini kalau misalnya bukan begini ya. Ini maksudnya bukan membaguskan sosok atau membaguskan orang ya. Tetapi perlu kalian ketahui, Wahpino ini saya sangat sulit untuk memusuhi dia. Saya sangat sulit memusuhi dia karena begini. Manusia yang banyak tatonya seperti beliau ini ternyata memiliki hati dan kemanusiaan yang sangat amat tinggi. Contoh, saya pernah ini boleh cerita Aji ya sorry lah Aji, kok boleh terima atau enggak ya? Ntar aku bayar kamu berapa nih untuk ngomong ini? 5 juta. 5 juta. Kredit 3 kali ya? Kredit 3. Wah, finance lagi. Nggak, tapi serius demi Tuhan, maksudnya gini. Aji ini selama ngonten dapur rimba, beliau yang menangani dari segi transportasi, bahan, karena kita bergerak di dunia kuliner aja ya, tapi bener. Kita masak-masak di hutan ya. Beliau yang ngurusin masalah, yuk kalau kamu butuh rokok, aku ngurusin. Kalau kamu butuh bensin, aku ngurusin. Bahan-bahan biar aku ngurusin. Kita bagi tugas, aku ngedit. Nah, jadi begini. Itu konten terjadi karena kerjasama. Ya, kita kerjasama. Seharusnya kemakmuran itu terjadi harusnya dengan kerjasama juga dong, Ji. Seharusnya dong. Mengerti, memahami dan mempelajari. Iya. Kalau tidak seperti itu, bagaimana? Ya, tapi kan ini konteksnya kita ini buat konten misalnya berdua. Iya, Ya berusaha saling melengkapi dong. Iya, kamu betul. Seperti ini misalnya ada kekurangan, ya aku berusaha melengkapi kekurangannya kamu. Dan sebaliknya begitu. Kekuranganku di mana, kamu isi kekuranganku. Ya seharusnya seperti itu loh. Jangan dikit-dikit bubar. Tapi rokok yang kemarin masih ngebon loh di warung. Kelontong kemarin belum tak bayar sampai sekarang. 3 bungkus. Oh ya, ngebon? 2 tahun yang lalu ngebon. Wah, Pino ngebon. Tolong ya, tolong dicatat ya. Tapi gini. Teman-teman saya termasuk Aji Wahpino, beliau adalah orang yang mencoba untuk survive ya, bertahan hidup di kondisi seperti ini. Dulunya beliau ini siapa yang sih tidak tahu dia? Siapa yang sih tidak tahu dengan sosok ini? Wahpino. Jadi begini. Kalau Pak D Jering bilang beliau ini sudah meninggal berapa kali? Pak D Jering siapa? Pak D Jering. Oh, drummernya Noah. Ini dia yang ngomong Pak. Aku yang ngomong aku. Jadi begini, maksudnya gimana? Boleh, maksudnya gini, beliau ini sangat dekat dengan Pak D Jering, tapi tidak membahas tentang Pak D-nya ya. Tapi bagaimana beliau menanggapi pertahanan hidup di masa pandemi seperti ini, ya kan? Iya. Ya, jadi begini. Tolong sekali lagi bapak-bapak yang terhormat dan masyarakat luas dimanapun itu, terutama masyarakat luas yang selama ini survive, tolong lebih yang sabar. Ya kita sebenarnya sabar. Nah, gini loh, sekarang yang dulu sebelumnya
pernah tersakiti ataupun dulu pernah susah, dihadapkan dengan situasi sekarang bisa dia menghadapi. Betul. Tapi yang bikin orang kadang-kadang frustasi, stres kan yang dulu finansialnya bagus terus dihadapkan tiba-tiba lu kayak balikan telapak tangan seperti betul, ini loh. Betul. Tiba-tiba jatuh. Nah, kalau nggak ada mungkin bantuan dari orang tua, orang terdekat, ya mungkin dia bakal ngambil jalan yang pintas kan di situasi yang seperti ini. Tapi untungnya saya dulu emang lahir dari jalanan, lahir dari keluarga maksudnya yang tidak finansialnya nggak bagus gitu loh. Jadinya ketika dihadapkan seperti ini saya masih bisa untuk bertahan hidup, untuk survive. Berarti itu Kamu pernah nggak tidur 3 bulan di kuburan? Wah, Haji pernah 3. Aku ngentengin orang habis maturan, udah enteng-entengin. Oh ya? Di kuburan sana orang habis apa? Kayak Rainan dulu. Iya. Tak ambil. Oh ya? Tak ambil. Orang saya doa nunas iki lungsuran dan nunas, mungkin kan Tuhan Maha tahu. Iya. Tuhan tahu umatnya seperti apa. Kamu susah ambil aja. Tahu apa? Iya. Benar kamu gitu? Bener-bener. Jadi aku udah pukul-pukul kayak gitu, udah aku pernah lalui gitu loh, diludahi, dikecewakan, dianggap sebelah mata. Ya. Itu emang sebuah proses yang harus kita lalui loh. Sama juga dulu kampungku dulu aku mungkin dianggap sebelah mata, tatuan, public enemy mungkin aku dulu. Sekarang jadi public figure. Bukan aku yang ngomong lah. Oh iya, selebgram ya. Nah, jadi benar serius. Sepanjang bagaimana saya mengenal beliau ya, maksudnya almarhum ya, maksudnya Wahpino. Beliau sempat cerita dimanapun mereka itu, dan itu benar. Beliau pernah tidur di kuburan itu ya. Beliau pernah dipandang sangat amat rendah di kalangan masyarakat karena beliau sempat dianggap sebagai sampah masyarakat, gitu ya. Karena di zaman dulu orang yang bertato itu adalah orang sampah, orang terbuang sampah, lah, orang-orang premanisme, sisa-sisa seleksi mungkin. Iya, betul. Tetapi yang harus kita pahami adalah hatinya, niatnya. Dan sampai sekarang saya berkawan dengan Wahpino, sekalipun ada marah-marah, jengkel sampai musuhan itu, saya tidak bisa pisah dengan makhluk ini. Nggak tahu kenapa. Emang dia punya. Itulah sebuah proses, bro. Dari kita nggak kenal, mengenal, berteman, bersahabat, bersahabat bisa musuhan untuk menjalin apa? Persaudaraan. Gitu. Itu semua ada proses, nggak ada yang instan. Oh iya, peluk dulu. Ada 2000 penonton loh kan. Iya, oke. Kita ngomong apa sih sebenarnya dari tadi? Ya, apa yang ada itu kita obrolin. Oke. Buah pikirannya. Oke. Ya betul. Ji, penyampaian sekarang, Ji. Oke. Ya. Ngomong aja. Sebelum nyampein penyampaian, minum dulu ya. Oke. Biar nggak grogi nih. Nontonnya banyak tuh dalam tangan, minta foto aja ntar aja. Betul. Apa yang ingin Aji sampaikan ke masyarakat dan mereka-mereka yang ada di bidang yang kemarin mentak-mentak Aji? Silakan. Apa yang Aji ingin sampaikan? Ya, yang saya harapkan ya supaya tidak berperilaku seperti itulah kepada masyarakat. Maksudnya ya soft aja lah, ngasih tahu misalnya beri penjabaran atau edukasi seperti ini harusnya ya sewajarnya aja. Misalnya ini masalah kecil, misalnya lampu, Dek, Pak atau Ibu, tolong dimatikan lampunya karena kita menjalankan aturan seperti ini. Oke, jangan sampai kamu ini lampu masih hidup bla bla bla. Loh, kan enggak ini loh. Kasih tahu baik-baik. Ini tolong matikan lampunya habis ini. Oke, kita bakal menerima baik juga gitu loh. Itu bukan semua ya, ada beberapa oknum yang saya sangat disayangkan ya. Ya, sangat saya sayangkan. Ya. Intinya sangat disayangkan. Kami sangat hati-hati untuk berbicara. Sangat disayangkan, bukan berarti kami memvonis ya. Karena kami tahu diri juga, karena kita juga masyarakat biasa. Dan untuk masyarakat yang bergejolak di kesibukannya Aji, itu contohnya misalnya sekarang dulunya seorang manajer hotel atau manajer apapun itu, sekarang jualan nasi jinggo. Ada nggak penyampaian pesan-pesan dari Aji? Kalau penyampaian pesan-pesan ya
Ya itu udah gimana ya? Yang saya bilang tadi, cara orang untuk survive tuh beda-beda loh. Okay. Mungkin dari yang sebelumnya manajer hotel atau pemilik hotel atau pelaku pariwisata, sekarang dia beralih profesi ya, jadi mungkin buka bengkel atau penambal ban atau jual nasi jinggo. Itu ya tetap jangan pernah patah semangat gitu aja sih. Ya, oke. Jadi tak tambahin sedikit, kata Aji, ini beliau juga seorang yang tokoh publik. Wah, aku sendiri yang bilang dong. Tokoh publik yang mau tidak mau di masa seperti ini dia harus bertahan hidup, ya. Kasusnya kecil sebenarnya, untuk makan besok gitu. Ya, untuk makan besok, dan beliau juga punya anak, karena pendidikan sekarang kan daring. Pengeluaran lebih banyak, Ji, ya. Lebih banyak tentunya daring daripada di sekolah. Oke. Sebelum kita tutup nih. Tutup nih? Ntar lu sebelum Masih kita panjang. masih panjang. Aku ingin membedah. Aji kan mempunyai anak nih. Iya. Aji kan punya anak berapa banyak, Ji? 3. 3, oke. 3 Aji mempunyai 3 anak. Dan semuanya itu sudah sekolah atau bagaimana? Sudah sekolah. Keduanya di sekolah. 2, berarti yang satu ini masih TK. Mas, ya. Menuju Playgroup. Playgroup, oke. Yang 2 sudah sekolah. Apa perbedaannya saat sekolah yang bertemu langsung sama sekolah yang daring? Perbedaannya ya pengeluarannya sebenarnya lebih besar di daring. Di daring. Kita beli kuota, dan pagi-pagi biasanya kan dia di sekolah biasanya anggaplah dari jam 7 pagi sekolah, pulang jam 1 siang kan. Oke. Sampai rumah dia udah istirahat, tidur siang, makan di rumah, bangun sore kan. Itu aktivitasnya biasanya sebelumnya. Tapi kalau sekarang daring sambil belajar, dia misal ini online kan, teng siomay, datang beli. Oh. Habis itu lagi datang beli. Biasanya yang normalnya 5.000 misalnya bekalnya dia, bisa ditabung lagi itu dia, karena udah bawa sarapan dari rumah sendiri kan. Datang itu bisa 15 sampai 20.000 kalau dia daring di rumah. Kalau daring makanya rumah, punya anak biar kamu tahu. Nikah. Ada stok. Nanti tak cari di chat ya. Bibir. Iya, jadi perlu kalian harus pahami, beliau walaupun penuh tato, sampai kepala ditato. Jujur ya, kalau boleh ngomong di publik ya. Saya punya ibu, dia sangat menyayangi namanya Wahpino gitu. Jadi dia sering cerita, "Bayu, dari temanmu yang tidak bertato." Semoga ibunya Bayu nonton ya. Harus nonton dong. Besok dibuatin oper deh saya sama ibu. Dia ini adalah orang yang paling disayang daripada anak kandungnya. Di mana-mana aku gitu, biasanya ibu-ibu temanku yang rata-rata nyayangin aku. Oh, emang curang sekali dia nih. Maksudnya dia paling pandai untuk menikam, maksudnya membuat luluh hati seseorang, yaitu terutama orang tua. Ya, ibu saya pun jadi korban. Bukan sih paling enggak pandai, mungkin orang tua lebih mengenal dari hati ya, dari hatinya iya, ya. hati Karena aku hati jarang ya. komunikasi Betul. sama ibu, mungkin karena dapat komunikasi sebentar. Iya. Jadi beliau mungkin mengerti, Iya. seperti inilah. Iya, Karena betul. seorang ibu ya, istri seorang ibu ya. Ya, bagi kalian yang menonton ke podcast ini ya, saya tolong beritahu ibu-ibu kalian. Kalian harus memahami orang yang bertato, orang yang tampilannya buruk di mata, baru maksudnya penilaian dari segi mata, penglihatan. Belum tentu hatinya itu buruk. Ingat, saya sangat menjamin itu. Karena bukan berarti dia itu teman baik saya membela dia, tidak. Tetapi saya mempunyai masalah sama dia itu bukannya sekali ya. Banyak kali. Banyak sekali. Saya sudah di-unfollow. Dihasut sama yang lain. Tetapi bagaimana ya, maksudnya jodoh memang saudara tidak bisa dipisahkan dengan cara yang kampungan ya. Mau nggak mau, maksudnya ternyata kita bertemu lagi, kita bikin konten lagi. Kita tidak berkonten pun kita bertemu lagi. Iya, benar. Nah, oke. Sekarang Dan kamu nggak nanya bersama aku kenapa aku bisa sekuat ini menghadapi hidup ini. Oke, sekarang kita tanya sekarang. Kenapa Aji bisa sekuat ini menghadapi hidup ini yang sangat amat kejam dan tidak adil ini? Silakan dijawab. Aku kuat karena istri, Bro. Karena istri. Aku dulu awalnya sama istri
Tahu nggak sejak aku cerita ya, sedikit cerita. Oke. Aku nikah sama istri, aku tidur di bedeng nih loh. Di bedeng. Di bedeng orang nih, aku numpang di tempat orang di bangunan. Oke. Uh, Oh, bangunan belum jadi. belum jadi. Aku tidur di sana di beralaskan kardus sanyo itu loh. Oh, oke. Kulkas Iya, 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 iya. yang gede itu. Aku di dalam sana hujan. Karena apa? Aku gak mau ngajak dia ke rumah dan aku gak mau tinggal di rumahnya dia. Kita berusaha hidup dari nol. Berusaha hidup dari nol. Dari nol dengan apapun caranya itu ya, kita hidup berusaha dari nol. Gimana caranya kita bertahan hidup dari nol. Dan aku punya mimpi ketemu teman-teman yang kamu bisa kok merealisasikan mimpimu seperti ini. Oh ya, aku belajar ketemu banyak orang yang mungkin lebih berwawasan dari saya. Di sana aku belajar dan aku pernah putus asa dulu. Sempat aku mau meninggalkan dia dan aku berkata sama istri ya, saya bilang sama istri, kayaknya aku nggak bisa ngajak kamu seperti ini terus-terusan, kasihan saya ngeliat kamu susah. Istri bilang apa? Yang membuat saya kuat, kamu loh manusia punya 2 tangan, 2 mata, 2 kaki. Masa kamu nggak bisa ngidupin aku seorang? Sedangkan burung hanya bisa terbang, dia bisa ngidupin anak-anaknya. Di sana aku merasa, oh iya. Jadinya itulah energi cinta yang diberikan Cinta, ya. dan ngebuat aku sekuat ini sampai sekarang gitu loh. Walaupun dia dihadapkan dengan situasi sulit, tetap aku ya itu hal yang terpenting dalam hidupku ya. Oke. Jadi lah berarti bener dong. Apa? Istri itu adalah power gitu. Oh iya betul. Kekuatan. Itu, istri Makanya adalah banyak punya istri. lebih kuat ya. Lebih kuat. Mau digampar sama istri pertama. Jadi sebenarnya cinta dan kasih sayang itulah kekuatan yang paling kuat. Betul. Jadi Aji ini cerita itu sebenarnya sudah kita paham, sudah sempat diceritakan sama saya, sama saya. Berkali-kali. Cuman publik banyak yang tidak tahu. Menganggap orang yang bertato, contohnya Wapino lah, Aji lah Wapino. Apa itu anak pang itu gembel, nggak beraturan, nggak bicaranya kasar, cacat apa namanya? Mau cacat moral, tidak seperti itu. Jangan mengejudge orang dari segi covernya. Ya itu wajar kalau orang misalnya menilai kita seperti apa kan, karena ya kita nggak bisa lepas dari itu penilaian orang. Betul. Apapun yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, pasti dinilai sama orang. Kita berbuat baik pun bisa dianggap jelek sama orang, apalagi kita berbuat negatif kan, pasti itu benar. Yang penting kita lempeng-lempeng aja jalan. Yang penting kita punya keluarga, dijaga dengan baik, tanpa mendengarkan omong-omongan yang negatif ya, jalan. Menurut saya pribadi. Betul. Makanya saya itu kenapa bisa sampai puluhan tahun bertahan rumah tangga. Awalnya kenal cuma 3 minggu saya kenal sama istri, langsung nikah kan. Okay. Dulu kan beranggapan orang, kamu nggak bakal bisa nih nikah nih, bertahan lama pernikahanmu. Yeah. Karena kamu seperti ini, hidupnya rock and roll, mabuk, dan berandalan. Yang bicara siapa? Saya nggak ngomong, bicara ngidangcang gitu loh. Yeah, bisa saya enggak. Buktinya loh, fakta yang bicara. Udah. Itu jauh dari pandemi ya. Jauh benar-benar pandemi. Sampai beliau, kalau misalnya kalian boleh dibuktikan secara fakta, langsung cari Instagramnya Fakbet. Iya dong, Fakbet dong. Oh, iya. Itu salah satu bukti nyata mimpi dari seorang Wahpino yang bisa menghidupkan keluarga. Jadi begini. Bukan Wahpino saja, mewakili orang-orang yang tampilan seperti ini. Maksudnya dalam arti gini, oke, tatoan, terus bagaimana? Coba kenali hatinya. Iya. Gitu loh, kenali hatinya. Apa sih susahnya untuk ngobrol bareng-bareng gitu? Karena begini, penjahat sesungguhnya adalah penjahat yang pandai menipu diri, yang berdasi, berpakaian rapi, potongan rapi. Ngerti nggak? Paham. Tapi tidak semua orang berdasi dan tidak orang yang berpakaian rapi penjahat kan? Setuju. Betul. Nah, dia ini yang bertato yang bagaimana masih bisa loh untuk ngomong objektif kayak gitu. Aja sih, Bro. Objektif ya, betul. Tidak mau menilai orang dari karena kita nggak bisa menilai, baru pertama kenal juga kita
nggak bisa menilai orang kan. Betul. Dan melihat penampilan nggak bisa. Saya nggak tahu track recordnya dia seperti apa kan. Kita harus tahu itu Iya, baru bisa menilai. Oke, betul. Nah, buat teman-teman, sebenarnya banyak sekali yang harus kita ceritakan, banyak sesuatu yang harus kita sampaikan, kita diskusikan gitulah. Jadi intinya adalah bagi kalian yang bergerak di bidang yang dulunya sudah bagus, ya bisa dibilang bagus. Terus karena ada ini bencana ya bisa dibilang bencana ya, karena merata kan sedunia. Pandemi apa pandemi? Pandemi. Berusaha dari bawah lagi, dari dasar lagi, tetapi kita doakan semoga baik-baik saja, kembali ke kondisi yang sangat normal. Dan tentang masalah yang aku udah berani ngomong. Kok jadi grogi sih? Aku udah berani ngomong sudah di ujung sebenarnya. Ngomong aja nggak apa-apa, konten suruh ininya cut. Ya, bagi mereka kawan-kawan kita yang bergerak di bidang apa namanya? Ya di bidang apapun, industri apapun, UKM apa? Iya, oke. Bagi kalian yang berseragam tolong dekati kami. Berseragam tolong dekati kami, apa nama itu? Beri kami himbauan, bicara dengan bahasa hati. Itu adalah pengenalan yang sangat baik, bukan begitu ya? Benar. Iya. Itu untuk pendekatan kepada masyarakat. Ya boleh menjalankan tugas, tapi ya jalankan dengan hati, gitu loh. Dengan hati. Iya betul. Dan perlu kalian tahu ya, publik harus tahu, di antara prokes ya, protokol itu kesehatan. mereka harus tahu, seharusnya buatlah kalian itu bisa dicintai di masyarakat, bukan ditakuti gitu loh. Kalau dicintai itu di depan kamu, di belakang kamu dia hormat sama kamu, tapi kalau ditakuti depan kamu aja bisa tunduk, tapi di belakang beda. Kepeng lemon dulu kenyataannya. Ya lakukanlah itu dengan dari hati betul. Untuk masyarakat, edukasi masyarakat dengan baik. Ya. Pasti masyarakat menerima. Apalagi dikasih, udah makan kamu belum? Ini ada bekal deh. Kan lu ada satu orang lu. Oke. Apa sih mungkin? Jadi intinya adalah tetap cintai kami, tetap sayangi kami, karena kami juga manusia ya. Cuman kita beda. Selesai tugas juga mereka kembali jadi masyarakat juga. Betul. Jadi ya lakukanlah kami dengan baik. Minta itu aja poinnya kan. Iya. Karena teman-teman kita, kawan-kawan kita juga bergerak di bidang itu juga. Takutnya kami sekali lagi kita tegaskan ya. Aku boleh bicara ya. Kita tegaskan, tolong jangan pakai cara seperti itu, karena itu akan memudarkan rasa cinta kami, rasa kepercayaan kami terhadap aparatur negara. Iya betul, karena sangat disayangkan dong. Karena gini, karena negara yang besar itu tetap akan patuh dengan institusi yang sudah terterapkan dengan cara yang sehat gitu loh. Tapi tolong jangan disalahgunakan. Ya. Jangan disalahgunakan wewenangnya. Iya. Tolong jangan korupsi bansos ini. Gak apa-apa korupsi, asal aku dikasihnya. Bibir. Oke, Aji ada penutup nih, sebelum menutup nih. Aji ada penyampaian nggak? Ya jangan di follow IG-nya GG medianya. Harus follow lo. Berani dia. harus follow ya. Oke. Oke, ada penyampaian nggak untuk teman-teman kita yang sedang di masa survive, bertahan? Ya tetap semangat. Oke. Kita berdoa yang terbaik supaya negeri ini kembali pulih seperti sebelumnya. Betul. Ada tradisi ekonomi semua berjalan seperti semula dengan normal baik. Kalau new normal sangat normal, kembali normal lah kita semua. Betul, ya. Benar gak? Itu aja sih pesannya saya. Maksudnya apa yang bisa saya keluarkan undang-undang ya itu bukan sebagai saya sampaikan, maksudnya kalau ucapan saya jelek nggak usah diterima. Ya, ini itu unek saya, betul. Saya sebagai masyarakat kecil awam yang bodoh nggak mau ngerti apa-apa. Ya seperti itu yang semua sih sebenarnya pengen juga kembali normal dan situasi kembali kondusif kan. Iya betul. Jadi harapan semua manusia, yaitu rakyat Indonesia yang terjumlah sebesar berapa juta? Berapa? Banyak Banyak berjuta-juta ya sangat.
Saya boleh nanya suatu pertanyaan untuk Bayu? Apa itu? Selama pandemi ini berapa kali kreditnya nunggal? Tetapi untungnya saya adalah mencantumkan nomornya dia. Nanti nomornya Adit pakai Bor. Iya, nomornya dia. Nggak mempan soalnya dia. Oke, itu pesan-pesan dari Aji Wahpino dan saya ingin memanggil salah satu kru. Asik. Tolong dong, minta tolong. Papi. Minta tolong Papi. Bingkisan untuk ini spesial soalnya. Tapi iya, oke. Iya, tadi aku lupa loh, maaf ya. Ada bingkisan Bor. Woi. Iya. Tap. Ini thank you Ci ya. Aku terima kasih banyak Bayu bisa mengeluarkan undang-undang keluh kesalku. Ya itu dah, semoga kita cepat pulih dari situasi yang sekarang ini. Iya. Semua doanya semoga semua sehat selalu. Betul. Amin. Tetap survive. Iya, betul. Dan semuanya berhak untuk menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya. Semua berhak untuk hidup dan menjalani hidup. Ya, betul. Dengan caranya sendiri. Iya. Ji, ini sekarang kita sudah di ujung acara. Kita mau nyampein ucapan terima kasih dalam bentuk bingkisan nih. Tolong diterima. Katanya almarhum, bukan Bella Sukawa. Ini di dalam ini ada fotonya Aji, isi bunga hitam putih. Oh gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Oke. Pegang Mas nih. Oke. Pada Jering ini salah satu itu idola kita. Wah. Ya benar, ini idola banyak masyarakat yang kami idolakan karena cara berpikirnya, caranya dia bertahan hidup dan bagaimana Wahpino memahami arti cinta yang sangat luar biasa. Itu sangat kita apresiasi dengan cara baik dan beliau ini mempunyai penggemar yang sangat banyak walaupun beliau tidak mengakui. Ini urusanku. Kawan Bor. Nggak ada penggemar. Bukan selebgram. Bukan. Pokoknya manusia biasa penjual soto. Kalau kamu bilang saya penjual soto, saya menerima. Mana muka cantiknya? Tak antem itu. Oke. Bibir. Siapa hostnya sih? Saya mungkin. Oke, kita akan mengundang lagi bintang tamu yang lebih spektakuler, lebih fenomenal dan lebih berbobot lagi selain Wahpino. Nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Oke. Kru udah nggak tahan ketawa gara-gara Aji ya. Apa ininya? Apanya? Untuk closing dengan closingnya GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. GG susah sekali. Susah ya hidupnya udah susah jadi ngomongnya. Oke Ji, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you sudah. Thank you, Bor. Semoga sehat selalu dan sukses buat GG Media yang selalu mensupport aspirasi anak muda. Oke, buat semua juga buat Pak Man. Iya siap. Semoga araknya besok dicampur sama kopi. Udah, oke. Saya Bayu Kramas dan ketemu lagi di episode selanjutnya. GG Podcast, bincang bintang viral bukan sekedar viral. Sorry, salah. Kita no. Bincang bintang bukan sekedar viral. Saya Bayu Kramas, sampai jumpa.